Aku memperingatkan akan dosa-dosa mereka. Akan tetapi mereka memberontak di hadapanku. Mereka melakukan apa yang jahat di hadapanku. Mereka mendengar, namun mereka menghina aku dengan pemujaan-pemujaan patung mereka, dengan pemberontakan-pemberontakan mereka. Kejijikanlah yang ada di tanah ini akan dosa-dosa Sodom yang memenuhi negeri. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Elohim berfirman, lakukanlah seluruh firmanku. Katakanlah kepada mereka, baik mereka mendengar atau tidak. Sebab mereka adalah kaum pemberontak, bangsa buangan, kaum pemberontak. Elohim berfirman, mereka selalu melukai hatiku dengan pemujaan-pemujaan patung, dengan penyembahan-penyembahan berhala. Elohim berfirman, mereka melakukan apa yang najis di hadapanku. Elohim berfirman, engkau aku utus untuk memperingatkannya. Karena aku tidak pernah melakukan segala sesuatu tanpa aku terlebih dahulu memperingatkan umatku. Sebab aku telah berfirman, maka semuanya akan jadi. Karena aku telah memperingatkan seluruh umatku. Aku memperingatkan akan dosa-dosa mereka. Akan tetapi mereka memberontak di hadapanku. Mereka melakukan apa yang jahat di hadapanku. Mereka mendengar, namun mereka menghina aku dengan pemujaan-pemujaan patung mereka, dengan pemberontakan-pemberontakan mereka. Kejijikanlah yang ada di tanah ini akan dosa-dosa Sodom yang memenuhi negeri ini. Disinilah, di wilayah ini, dari seluruh negerimu yang melukai hatiku, teramat dalam dan sangat dalam. Mereka menggunakan patung pahatan untuk mereka sembah, yang menyerupai wajah manusia. Namun mereka bukanlah Elohim. Mereka hanyalah patung yang hanya berdiam tanpa berbicara. Namun engkau ditipu daya dengan patung-patungmu yang engkau jadikan. Engkau jadikan berharga bagimu hanya patung pahatan tangan manusia yang tidak berarti. Namun engkau menjadikannya berarti dalam kehidupanmu. Terjerat
oleh segala ketegartengkukanmu, membuatmu berpaling daripadaku, membuatmu tidak mengenal Akulah Yahweh, menjadikan langit dan bumi. Aku telah membentukmu, memberikan engkau kehidupan, namun engkau memberontak di hadapanku. Aku memberikanmu peringatan. Hancurkan patung pahatanmu sebelum aku menghancurkannya di hadapanmu. Karena aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Hancurkan patung pahatan, kenajisan di hadapanku. Aku melihat dan aku mendengar. Aku ada yang telah ada. Namun engkau tidak menganggapku ada. Aku melihat, namun engkau tidak peduli akan hatiku. Aku memperingatkan seluruh wilayahmu. Haleluya. Peringatan keras telah diberikan. Dan aku diberitahukan Elohim untuk menyampaikan kepada saudara, berdoa bagi tanah ini. Karena kegeraman hati Elohim besar atas tanah ini. Dan dia tidak akan diam lagi atas kenajisan pemberontakan. Berdoa agar engkau diluputkan dari kuasa yang akan dinyatakan atas tanah ini. Karena hanya dia yang berkuasa melakukan segala hal. Karena sudah berulang kali engkau diperingatkan, namun berulang kali engkau melakukan pemberontakan dan kenajisan di hadapannya. Saya akan bacakan. Kemodohan pemujaan patung. Orang-orang yang membentuk patung, semuanya adalah kesia-siaan. Dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Sekali lagi saya katakan, ya, firman mencatat, ya, kitab suci mencatat, penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk
Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Siapa saudara? Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Jadi tukang-tukang daripada patung-patung yang engkau sembah itu adalah manusia belaka. Patung yang engkau sembah tidak datang dengan sendirinya, tetapi itu dipahat oleh manusia. Terbukti ya, saya keliling Bali ini, patung-patung itu ada di toko-toko dan itu dipajang untuk mereka perjualbelikan. Bukankah itu hanya buatan manusia belaka? Kenapa engkau dibodohi dengan hal-hal seperti itu? Coba engkau berbicara dengan patungmu itu, apakah dia akan menjawabmu? Coba engkau meminta pertolongan kepada patungmu itu, apakah dia akan menjawabmu? Elohim saya, Elohim yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Yahweh yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan dialah kebenaran. Kepadanya lah kita harus berseru, kepadanya lah kita harus berdoa, kepadanya lah kita harus menyembah. Sebab dialah El Shaddai. Saya akan baca lagi dari Yesaya pasal ke-44 ayat 11. Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Oke, saya ulang dulu dari ayat 10. Siapakah yang membentuk Allah yang menuang Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Ya. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakan dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisnya dengan jangka, lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya. Jadi tadi tukang besi dan tukang kayu, mereka ini akan mengambil peralatannya. Bahkan saking seriusnya mereka ini memahat ya, mereka pun lupa kalau perut mereka sedang lapar. Mereka pun lupa kalau mereka sedang letih, lesu dan haus ya. Dan mereka mengerjakannya ya dengan mengambil tali pengukur. Supaya apa? Mereka bisa membentuknya seperti apa? Seperti bentuk seorang laki-laki kepadanya. Lihat patung-patung yang saya lihat di sini. Wajah-wajah mereka menyerupai laki-laki. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman ini ya. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Jelas, tempatkannya ke dalam kuil. Dengarkan ini. Ini adalah firman Elohim ya, yang disampaikan kepada umat manusia. Karena sesungguhnya hal ini telah lama ada. Yang sesungguhnya Elohim mau hal ini ditiadakan ya. Jadi janganlah engkau bodoh.
dengan apa yang ada di hadapanmu, dengan penyembahan-penyembahanmu kepada patung yang hanya dipahat oleh manusia. Pernahkah engkau berpikir, ya, di saat engkau melihat patung yang menyerupai wajah lelaki yang tampan, engkau taruhkan di satu tempat yang kau anggap itu tempat pemujaanmu, adakah faedahnya bagimu? Ya. Ada enggak manfaatnya bagimu? Dan dikatakan di sini, mereka membentuknya seperti rupa seorang laki-laki, ya. Bahkan, ya, seorang manusia yang tampan. Dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar. Nah, saya mungkin tetaplah saya baca, tidak bisa saya potong, ya. Lalu membiarkannya tumbuh menjadi pohon besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Artinya, ya, patung yang dibuat dari kayu itu juga yang dipakai manusia untuk apa? Untuk dijadikan kayu api, membakar roti. Jadi yang artinya apa? Itu sia-sia. Ya. Enggak ada bedanya itu dengan kayu bakar yang dibuat untuk memasak seperti kami di ladang sana. Kami memasak dengan kayu bakar. Jadi patung yang engkau sembah itu tidak ada bedanya dengan kayu yang kami bakar di api yang kemudian menjadi debu. Yang tidak ada artinya, yang sia-sia. Jadi patung pahatan yang engkau sembah itu juga, itu sama halnya dengan ini. Kalau itu dari batu, itu juga dihancurkan akan jadi debu. Dan apakah di saat itu dihancurkan kau akan mati menghancurkannya? Praktekkan. Ya, saya bertanggung jawab ini. Dan saya siap ini. Ya, karena saya sangat geram melihat ini. Hari ini juga, engkau yang memiliki patung pahatan itu, hancurkan itu. Apakah engkau akan mati atau tidak? Dan saya jamin, dan saya sangat jamin 100%. Engkau tidak akan mati, engkau tidak akan celaka di saat engkau menghancurkan patungmu itu dan engkau datang kepada Elohim. Coba praktekkan sendiri. Ambil parul besar, hancurkan itu. Apa yang akan terjadi? Ya. Kita lanjut. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Artinya itu bukanlah sesuatu yang besar, yang pantas diagungkan. Itu hanya kayu. Tetapi ia juga membuatnya menjadi Allah lain, lalu sujud menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Ya. Apa tidak konyol ini, ya? Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sesembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Tadi yang sebagian sudah dipakai menjadi membakar api. Ya, bukan membakar api, dijadikan menjadi kayu bakar dan sudah menjadi api dan terbakar dan menjadi debu yang tidak ada artinya. Tetapi, ya, dia pun membuat sisanya menjadikannya jadi patung. Dan dia berkata kepada patung yang telah dipakainya itu, tolonglah aku, sebab engkau, mana tadi? Tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku, kata. Sudah dijadikan jadi debu. Sudah menjadi hal yang sia-sia. Masa dia
minta tolong lagi kepada patung yang dia pahat itu. Ya. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahaminya. Karena sesungguhnya jikalau ia memahami, apa bedanya patung pahatan itu dengan sebuah benda? Ya, apa benda di hadapanku? Inilah dulu sisir ini ya. Apa bedanya patung itu dengan sisir ini? Yang tidak ada artinya. Mau dipatahkan diapain pun gak akan ada faedahnya. Ya. Tidak ada yang mempertimbangkannya. Tidak ada cukup pengetahuan atas pengertian untuk mengatakannya. Setengahnya sudah kubakar, aturan yang Elohim mau ya. Saudara memiliki pengertian dan pengetahuan. Ini setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering? Nah, ini yang seharusnya Elohim mau ada dalam pikiran orang-orang yang membuat patung pahatan itu. Istilahnya gini, saya ngambil kayu ya. Nah, saya ngambil kayu, setengahnya saya bikin menjadi kayu bakar ya. Dan setengahnya kupahat menjadi pahatan. Aturannya kan berpikir, lah masakan sih saya harus sujud menyembah ini? Orang ini tadi sudah saya pakai menjadi kayu bakar, hanya ini saya pahat menjadikan berupa seorang laki-laki tampan. Masakan aku harus sujud menyembahnya? Seharusnya saudara memiliki pengetahuan dan pengertian seperti itu. Sadar, pakai akal budimu. Semua itu kebodohan, kesia-siaan ya. Orang yang sibuk dengan abu belaka itu berbicara abu ya. Jadi kayu, batu yang dipahat, yang engkau sembah itu, yang engkau taruh ke kuil itu ya, itu hanya berbicara debu. Jadi orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Jadi saudara tertipu dengan menyembahnya. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Jadi semua itu menyesatkan. Semua itu hanya penipuan. Dustalah yang menjadi pegangan saudara. Saudara telah didustai dari turun-temurun dengan pemahaman-pemahaman yang demikian. Dustalah yang menjadi pegangan saudara di saat saudara mempercayai patung pahatan itu untuk saudara sembah, untuk saudara jadikan menjadi apa? Menjadi Tuhan bagi saudara. Kita lanjut ke Yesaya 45 pasal yang Yesaya 4 pasal 45. Aduh, saking geramnya hati ini. Yesaya 45 ayat yang ke-20. Seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Elohim. Berhimpunlah dan datanglah. Jadi ini kepada semuanya, termasuk kepada penyembah-penyembah berhala ya. Tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput dari antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu. Dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Jadi patung pahatanmu itu, yang engkau buat dari kayu, yang engkau buat dari tanah, yang engkau buat dari batu ya, itu tidak dapat menyelamatkanmu. Engkau tidak berpengetahuan di saat engkau mengarak-araknya ya, mengatakan itu sebagai Allahmu, sebagai Tuhanmu. Itu hanya patung. Itu hanya debu. Namun engkau berdoa kepadanya. Bagaimana dia dapat menyelamatkanmu? Coba di saat engkau mau jatuh dari jurang, engkau membawa patungmu itu. Bisakah dia menyelamatkanmu? Tetapi di saat engkau berdoa kepada Elohim, banyak cara yang akan dia bisa lakukan untuk menyelamatkanmu, sekalipun dia tidak kelihatan. Makanya manusia, percayalah walau tidak melihat, karena keinginan mereka mau melihat Elohim lah, makanya mereka membuat patung pahatan.
Ini di zaman Israel pun sudah dinyatakan, sudah ada. Mereka tidak melihat dengan mata jasmani mereka Elohim itu sendiri, sehingga mereka harus membuat patung pahatan. Ya, ingat di zamannya Musa, bagaimana mereka mengumpulkan emas, ya, dan mereka menyampaikan kepada Harun untuk membentuknya menjadi apa? Menjadi patung anak domba lembu, anak lembu yang harus mereka sembah. Mengapa harus melihat hal-hal seperti ini? Padahal mereka melihat pekerjaan Elohim begitu nyata. Mereka diberikan manna, mereka diberikan air, tiang awan, tiang api, sama dengan kehidupan saudara. Saudara diberkati, saudara diberi nafas, itu yang paling utama. Masakan saudara harus mengarak-arak patung dari kayu, ya, yang tidak dapat menyelamatkan? Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu. Bukankah aku Elohim? Tidak ada yang lain. Tidak ada Elohim selain daripadaku. Nah, ini di ayat ini ada kata Tuhan huruf besar yang sesungguhnya itu adalah salinan dari namanya. Saya akan bacakan dengan langsung salinan dari namanya, ya. Bukankah aku Yahweh? Tidak ada yang lain. Tidak ada Elohim selain daripadaku. Elohim yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Jadi hanya Dia Elohim, tidak ada yang lain. Patung itu bukanlah Elohim. Itu berbicara debu. Ya. Kita buka dulu dari Yeremia pasal yang ke-8. Ayat yang ke-18. Horda kahira dan masadapus. Yeremia pasal 8. Yeremia pasal yang ke-10 ayat 12. Yeremia pasal yang ke-10 ayat 12. Jadi tadi Elohim telah memperkenalkan siapa Dia. Dialah Yahweh, ya. Sesuai dengan Yesaya pasal 45 tadi, ya. Dikatakan kalau Dialah Yahweh, tidak ada yang lain, tidak ada Elohim selain daripadaku, firman-Nya. Elohim yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku, firman Elohim. Elohimlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila Ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Ya. Saya baca sekali lagi. Yeremia pasal yang ke-10 ayat 14. Setiap manusia ternyata bodoh. Manusia yang bagaimana? Manusia yang menyembah patung. Ya. Tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu,
tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan waktu yang akan binasa, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Jadi masanya akan tiba. Setiap pembuat patung dan yang sujud menyembah kepadanya, mereka pun akan binasa. Jadi jauhkan dirimu. Jauhkan dirimu dari segala penyembahan-penyembahan berhala, dan layani sesamamu manusia, supaya mereka berpaling, supaya mereka datang kepada Elohim, supaya mereka sujud menyembah kepada Elohim. Jadi ini adalah seruan yang Elohim nyatakan, ya, atas Bali. Sedih, ya, sedih. Dan ingatlah saudara, dia tidak akan tinggal diam. Dia tidak akan tinggal diam dengan segala apa yang terjadi di hadapan kita, ya. Kita baca dulu dari Yeremia pasal 16 lagi, ya. Yeremia pasal 16 ayat 17. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Jadi Elohim mengamat-amati segala tingkah laku orang-orang yang ada di Bali ini dan Lombok juga, ya. Dia mengamat-amati segala tingkah langkah umat manusia yang ada di Bali ini. Semuanya itu tidak tersembunyi daripada pandanganku, firman Elohim. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Kenapa dikatakan demikian? Saking besarnya kesalahan itu, saking merajalelanya kesalahan itu, sehingga dikatakan, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Bali ini telah menajiskan dengan apa? Bangkai dewa-dewa, dengan patung dewa-dewa, ya. Bali ini telah dinajiskan, ya. Ini adalah negeri Elohim, ya. Negeri Elohim ini telah dinajiskan dengan bangkai dewa-dewa, ya. Dan mereka telah memenuhi tanah milik Elohim dengan perbuatan mereka yang keji, melalui apa? Sodom Gomora, perzinahan, kenajisan yang telah memenuhi Bali ini. Jadi semuanya itu, ya, adalah kejijikan di hadapan Elohim. Elohim mengatakan, mereka yang menjijikkan, ya, bangkai-bangkai dewa mereka yang menjijikkan, dewa-dewa mereka, patung-patung patan mereka yang menjijikkan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Jadi bertobat, berhentikan penyembahan kepada dewa-dewa, ya. Karena hanya ada satu Elohim, hanya ada satu Bapa, hanya ada satu Raja, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Yahweh. Tidak ada dewa-dewa. Berhentikan patung-patanmu itu, supaya tangan Elohim tidak diturunkannya sebagai penghukuman atas negerimu, ya. Karena teguran demi teguran akan dinyatakannya di hari-hari terakhir, supaya apa? Sekiranya mungkin masih ada yang bisa diselamatkan dari negerimu, ya. Bukan saya katakan ditumpaskan dulu sekian banyak supaya ada yang bertobat, tetapi teguran-teguran itu berjalan, ya. Hanya karena apa? Ketegar tengkukan umat manusia
Jadi Elohim telah berfirman, anakku, sudah tiba saatnya. Inilah waktunya. Bangsa ini, wilayah ini akan ditunggang balikan oleh karena pemberontakan mereka yang begitu besar kepada Elohim. Supaya itu tidak terjadi, maka saya sampaikan kepada saudara, dari hari ini bersepakatlah memohon kepada Elohim. Bersepakat memohon kepada Elohim kemurahan hatinya, belas kasih dan pengampunan, agar kiranya tanahmu diluputkan dari segala bencana. Ya. Kemarin saya sampaikan kepada tim, banyak sekarang bencana-bencana yang terjadi oleh tangan manusia. Saudara pasti bisa memahami apa yang saya sampaikan, ya. Ingat ya, bagaimana penguasa-penguasa dunia sekarang ini sedang berdiri dan bekerja. Bagaimana yang dikatakan anti Hamasya itu telah menyatakan diri. Ingat, menyatakan diri bukan berarti mereka memperkenalkan dengan mengatakan, hai manusia, kamilah anti Hamasya, tidak. Mereka menyatakan diri dengan apa? Mereka mulai menyatakan kuasanya untuk mengontrol seluruh umat manusia. Mereka melakukan segala cara, ya, untuk membinasakan umat manusia dengan cara-cara yang mereka sedang kerjakan. Ya. Banyak hal-hal yang telah terjadi, banyak bencana-bencana yang telah terjadi. Ya. Bahkan ada campur tangan manusia di dalamnya. Tetapi kemarin saya katakan, mungkin sekiranya terjadi sesuatu yang besar atas Jakarta, Jabodetabek, atau Pulau Jawa, atau wilayah lain, mungkin masih ada tangan manusia yang mengerjakannya, saya katakan. Namun sekiranya terjadi bencana atas wilayah ini atau Bali ini, itu murni kegeraman Elohim, tangannya yang menyatakan. Karena apa? Pemberontakan yang terjadi di tanah ini, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, jangan abaikan pesan ini. Bahkan karena kasihnya lah, saya pun masih diperintahkan kepada saudara datang ke tempat ini sebagai media untuk menyerukan isi hatinya, sebagai perpanjangan lidah Elohim untuk menyerukan kepada saudara, ya, apa-apa saja yang menjadi kerinduannya. Elohim rindu tanah ini memuji dan memuliakan Elohim, ya. Jadi lakukanlah itu. Hai engkau yang menyatakan diri telah mengenal Dia, jangan keserakahan ada dalam hidupmu, ya. Bahkan saatnya engkau bangkit, bawa orang-orang, ya, untuk menyembah Elohim. Ya, bersepakat. Engkau yang katanya Kristen di tanah ini, bersepakat, ya, mendoakan wilayah-wilayah ini, ya. Ngeri loh melihat penari-penari seperti itu di pinggir jalan dengan pakaian, ya, ngeri. Ya, aduh, saya hanya melihat Sodom Gomora di tempat ini, ya. Jadi saudara yang mengatakan ini the land of God, katanya, ialah God itu apa? Gold, oil, dan diamond. Itu bukan Yahweh, ya. Jadi benar, itu tanahnya penyembah-penyembah berhala. Ini tanahnya penyembah berhala, ya. Nah, jadi ini tanahnya tempat Sodom Gomora. Karena apa? Banyak dosa-dosa, ya. Alangkah indahnya kalau di tanah ini, ya, menikmati keindahan alam dengan penghormatan kepada Elohim, ya. Nah, jadi saudara jangan terlibat, ya. Apalagi saudara katanya saudara orang pribumi dan saudara terlibat di dalamnya, parah sekali saudara, ya. Karena kemarin yang saya lihat yang menari-nari itu orang pribumi loh, dengan pakaian-pakaian mereka yang tidak selayaknya, ya. Nah, oke, demikian saya sampaikan tentang tanah Bali. Ingat, Elohim sangat berduka atas engkau, ya. Kalau engkau mengatakan tanahmu ini tanah surga, maka lakukan
kemuliaan Elohim di tanah ini. Dan saudara-saudara, saran saya, ya, engkau yang khawatir akan makan minum, kalau engkau terlibat di tempat-tempat seperti itu, saya katakan apa yang kau hasilkan itu tidak berkenan di hadapan Elohim. Ya, keluar dari pekerjaan-pekerjaan. Kisah Para Rasul pasal 2. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram,
sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 3. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka.
Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Edukasi rohani.